Operasi kankermu sudah selesai kan? Kamu sudah sembuh total kan? Enak sekali ya, cuma ongkang-ongkang kaki di rumah. Aku mau pergi liburan sama putriku, jadi tolong jaga anak-anak, ya. Oh, dan nanti belanja di sana pakai kartumu saja. Itulah kata-kata yang dilontarkan oleh ibu mertua dan ipar perempuan Ratih, yang bahkan belum bisa berjalan dengan benar setelah menjalani operasi kanker payudara. Mereka dengan seenaknya menitipkan keponakan-keponakan mereka seperti barang rongsokan kepada saya yang sedang sakit dan sulit bernapas, lalu pergi berlibur ke pemandian air panas dengan riang gembira setelah merebut kartu ATM untuk biaya hidup saya. Hari itu, saat saya tersungkur di lantai ruang tamu sambil menelan air mata darah, saya memutuskan untuk mempertaruhkan sisa hidup saya demi memberikan pelajaran yang setimpal kepada manusia-manusia kejam ini. Sebuah kisah yang akan melegakan hati Anda yang sesak. Mari kita mulai sekarang. Halo, saya Citra, seorang wanita berusia 40 tahun yang bekerja menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Indonesia untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Hanya beberapa bulan yang lalu, saya terkurung dalam sebuah terowongan yang sangat gelap dan panjang. Saya harus menjalani operasi yang sangat besar dan berisiko karena ada tumor ganas di dada saya. Entah berapa banyak air mata yang saya tumpahkan saat memasuki ruang operasi. Ketika saya tidak bisa menelan sesendok nasi pun sambil menahan pengobatan kimia yang keras, rasanya saya benar-benar ingin menutup mata untuk selamanya. Meskipun saya baru saja melewati satu rintangan berat dan kembali ke rumah, tubuh saya masih hancur. Lengan di sisi yang dioperasi bahkan tidak bisa saya angkat sesuka hati. Sedikit saja saya memaksakan diri. Keringat dingin langsung bercucuran seperti hujan. Setiap kali melangkah, dunia terasa berputar-putar hingga saya harus berpegangan pada dinding bahkan di dalam rumah sekalipun. Pagi itu pun sama saja. Saat saya dengan susah payah membuka mata sambil memegangi dada yang berdenyut nyeri karena efek obat penghilang rasa sakit sudah habis. Tiba-tiba, dari luar pintu depan terdengar suara orang menekan kata sandi kunci digital dengan tidak sabar. Bip, 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 bip. Suami saya baru saja berangkat kerja, jadi saya terkejut dan membuka pintu kamar tidur untuk melihat. Ternyata, orang yang membuka pintu depan dengan kasar dan masuk adalah ibu mertua saya. Ibu mertua tinggal terpisah dari kami. Tapi hari ini, beliau datang menyerbu tanpa pemberitahuan sejak pagi buta. Beliau bahkan menyeret sebuah koper travel besar berwarna merah muda, yang ukurannya hampir sama dengan tubuhnya. Di belakang ibu, berdirilah dua putra dari adik ipar saya, seorang keponakan kelas 4 SD dan seorang keponakan TK. Begitu masuk ke dalam rumah, anak-anak itu langsung melepas sepatu mereka yang berlumpur begitu saja dan berlari ke ruang tamu dengan gaduh. "Tante, aku lapar. Cepat buatkan nasi dengan lauk sosis," teriak keponakan pertama sambil merebahkan diri di sofa. Keponakan kedua mulai bermain-main dengan menginjak-injak buku-buku saya, yang tergeletak di lantai ruang tamu. Saya sangat terkejut. Sambil memegangi lengan yang sakit, saya bertanya dengan terbata-bata, "Ibu, ada apa pagi-pagi begini datang tanpa memberitahu?" Lalu, ibu mertua berteriak dengan suara melengking, "Ada apa? Kamu kan sudah selesai berobat di rumah sakit dan sudah istirahat di rumah. Pasti sudah sembuh, kan? Aku mau pergi liburan beberapa hari, tolong jaga anak-anakku baik-baik." Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Saya hanya menatap wajah ibu mertua dengan bengong karena terlalu kaget. Bu. Saya bahkan masih kesulitan menyiapkan makanan untuk diri sendiri. Saya tidak bisa berdiri lama karena pusing. Bagaimana saya bisa menjaga anak-anak yang sangat aktif ini? Belum selesai saya berbicara, tamu tak diundang lainnya masuk dari luar pintu depan. Dia adalah adik ipar saya. Adik ipar saya mengenakan gaun bermotif bunga yang mencolok, dengan kacamata hitam di atas kepalanya, dan tersenyum sinis. "Aduh, Mbak, pas sekali Mbak tidak bekerja di luar dan sedang santai di rumah. Ibu saya akhir-akhir ini mengeluh persendiannya sakit, jadi saya mau mengajaknya berlibur ke pemandian air panas. Tolong jaga anak-anak dan beri mereka makan tepat waktu ya." Saya benar-benar kehabisan kata-kata. Adik ipar saya sudah bercerai, dan tinggal menumpang bersama ibunya di rumah orang tuanya. Dia memang sering sekali menitipkan anak-anaknya kepada saya setiap ada kesempatan. Karena saya bekerja menerjemahkan buku di rumah, dia pikir saya hanya orang yang bersantai di rumah berkat suami yang kaya. Terlebih lagi, bagaimana bisa mereka pergi berlibur saat menantunya baru saja bisa bernapas lega setelah operasi kanker? Ibu mertua mulai berjalan mondar-mandir di seluruh rumah dengan langkah berat. Dari kamar tidur utama, ruang tamu, hingga ke ruang kerja kecil saya. Setelah membuka pintu ruang kerja kecil, beliau berdecak lidah. "Bu, apa maksud ibu? Ibu mau pergi berlibur berdua dengan adik? Saya kemarin baru saja pulang dari rumah sakit dan seharian terbaring sakit. Ibu tahu kan?" Saat saya bertanya dengan perasaan kesal, ibu mertua menatap saya dengan tajam. "Ya,
kami mau pergi. Aku juga sudah lelah mengurus anak-anak ini dengan tubuh tuaku. Kamu hanya duduk diam di pojok kamar sambil menatap meja. Masa tidak bisa menyiapkan makanan untuk mereka? Jangan mengeluh lagi dan jaga anak-anak baik-baik. Kemudian, ibu mertua melirik ke arah meja makan. Tiket pesawat dan penginapan sudah dibayar oleh putriku, jadi untuk makan dan belanja di sana, aku akan pakai kartumu. Ibu mertua bahkan tidak menunggu jawaban saya. Beliau dengan lancang membuka dompet saya yang ada di atas meja makan, mengambil kartu kredit, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Bu, itu kartu untuk biaya hidup yang harus saya gunakan untuk membayar tagihan rumah sakit. Tolong kembalikan. Saya dengan panik mengulurkan tangan dan memegang ujung pakaian ibu. Namun, ibu mertua mendengus dan mendorong saya dengan sangat kasar. Seketika, rasa sakit yang menusuk seperti terbakar menyebar di bagian dada saya yang baru dioperasi. Saya kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk di lantai ruang tamu yang dingin. Aduh! Meskipun saya mengerang kesakitan sambil memegangi dada, ibu mertua dan adik ipar saya sama sekali tidak bergeming. Adik ipar saya malah memoles kembali lipstiknya sambil melihat ke cermin di pintu depan dan berkata dengan sinis, "Mbak, jangan berlebihan. Katanya penyakit itu sekarang sudah umum dan bukan penyakit serius. Jangan beri anak-anak kami makanan seadanya. Berikan yang mahal dan enak. Bu, ayo cepat keluar. Nanti kita terlambat pesawat." Adik ipar saya meninggalkan anak-anaknya begitu saja di ruang tamu dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ibu mertua juga memegang gagang koper merah mudanya dan berteriak tanpa malu, "Soal tagihan kartu, nanti minta saja pada putraku atau urus sendiri. Aku pergi. Jaga anak-anak baik-baik jangan sampai terluka." Pintu depan tertutup dengan suara keras yang kejam. Di ruang tamu yang baru saja dilewati oleh dua orang itu seperti badai, hanya tersisa dua anak adik ipar saya yang berdiri termangu. Keponakan pertama yang kelas 4 SD sedang asyik tertawa sambil mengganti-ganti saluran televisi. Keponakan kedua yang masih TK membuka pintu kulkas lebar-lebar, mengambil es krim, dan menumpahkannya di lantai. Rasa sakit yang merobek dada tidak sebanding dengan rasa hina yang meresap hingga ke tulang. Saya terduduk di lantai ruang tamu yang dingin, menatap tajam ke pintu depan yang tertutup rapat. Saat itu, emosi yang selama ini saya tahan karena nama keluarga mulai terasa mendingin dengan menakutkan. Dengan tangan gemetar, saya berpegangan pada lantai dan perlahan bangkit. Rasa pusing hilang seperti kebohongan, dan kepala saya terasa jernih seolah disiram air es. Saya memaksakan diri mengangkat lengan yang sakit untuk merapikan rambut yang tergerai. Lalu, menghadap ke pintu yang tertutup, saya bergumam dengan suara pelan namun jelas, "Silakan bersenang-senang, ibu dan adik." Meskipun suara saya tidak akan sampai kepada mereka, ucapan ini adalah sumpah pada diri saya sendiri, tekad dingin untuk tidak lagi hidup sebagai citra yang bodoh. Dan selalu ditindas menyelimuti seluruh tubuh saya. Meskipun saya sudah bertekad kuat sambil menatap pintu yang tertutup, kenyataan yang ada di depan mata begitu kejam. Es krim yang ditumpahkan keponakan kedua meleleh lengket di lantai ruang tamu. Bagian dada yang dioperasi terasa sakit seperti akan robek, tapi saya memaksakan diri menggertakkan gigi. Apa salah keponakan-keponakan kecil ini yang ditinggalkan karena keegoisan orang dewasa? Saya berpegangan pada dinding dan dengan susah payah pergi ke kamar mandi untuk membasahi lap. Selama menyeka lantai dengan lengan yang berat, keringat dingin bercucuran seperti hujan. "Tante, aku mau makan, aku lapar sekali," teriak keponakan pertama tanpa mengalihkan pandangan dari televisi. Sambil menenangkan dada yang berdenyut, saya berjalan terhuyung-huyung ke dapur. Bahkan menyalakan kompor dan meletakkan wajan di atasnya adalah pekerjaan yang sangat berat bagi saya saat ini. Saya mencari di kulkas dan menggoreng sosis serta telur kesukaan anak-anak. Akibat efek samping pengobatan yang keras, bau minyak membuat perut saya mual bukan main. Rasanya saya ingin muntah saat itu juga, tapi saya menahannya sambil berpegangan pada wastafel. Setelah saya siapkan makanan di meja makan, anak-anak mulai makan dengan lahap. Namun, keponakan pertama yang mengeluh tentang lauk dan menumpahkan nasi, tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang menusuk hati saya. "Tante, kenapa tidak pakai gaun cantik seperti ibuku?" Ibu bilang, "Tante itu memang tugasnya mengurus rumah." Katanya karena tante hanya bermain-main di rumah setiap hari, jadi kalau kami datang, tante harus memasak dan bermain bersama kami. Saya menjatuhkan sendok yang saya pegang. Bersamaan dengan suara klang yang tajam, hati saya pun hancur berkeping-keping. "Apa yang baru saja kamu katakan? Ibumu bilang tante hanya bermain-main di rumah?" Tanya saya dengan suara bergetar. Keponakan kedua, dengan saus tomat di sekitar mulutnya, menyahut dengan polos. "Iya, nenek juga bilang begitu. Katanya tante adalah pembantu gratis di rumah kami,
jadi kami boleh menyuruhnya sesuka hati. Saat melihat wajah polos anak-anak itu, napas saya terasa sesak dan pandangan saya menjadi gelap. Melalui mulut anak-anak, terungkaplah dengan jelas bagaimana ibu mertua dan adik ipar memperlakukan saya di belakang selama ini. Saya meneteskan air mata dalam diam sambil melihat punggung anak-anak yang sedang makan. Padahal setiap hari raya, saya selalu membelikan buah-buahan kualitas terbaik. Dan biaya makan di luar pun selalu saya yang bayar. Tapi di mata mereka, saya hanyalah seorang pembantu gratis. Saya merasa sangat sedih dan marah atas waktu yang telah saya habiskan untuk berbakti kepada mereka yang saya anggap keluarga. Rasanya darah saya mendidih. Saya mencoba bertahan hingga malam, tetapi tubuh saya akhirnya mencapai batasnya. Membawa anak-anak ke kamar mandi untuk mandi dan menggelar kasur yang berat untuk menidurkan mereka adalah penderitaan seperti di neraka bagi saya. Setelah memastikan anak-anak sudah tertidur pulas, barulah saya bisa merebahkan diri di tempat tidur kamar. Sejak saat itu, saya mulai menggigil hebat dan seluruh tubuh saya gemetar seperti daun tertiup angin. Benjolan panas muncul dari area bekas operasi, dan setiap kali saya bernapas, rasanya seperti dada saya ditusuk-tusuk dengan pisau tajam. Piyama saya basah kuyup oleh keringat dingin, dan pandangan saya menjadi kabur. Saya bahkan tidak punya tenaga untuk menelepon suami yang sedang dinas keluar kota. Rasa takut yang mencekam menyelimuti saya, bahwa saya bisa saja pingsan di kamar sendirian dan benar-benar mati. Dengan tangan gemetar, saya meraba-raba lantai dan akhirnya berhasil meraih ponsel. Lalu saya menekan 112 dan dengan suara lirih meminta tolong. Saat suara sirene ambulans terdengar sayup-sayup, saya akhirnya kehilangan kesadaran. Ketika saya membuka mata lagi, yang terlihat adalah langit-langit ruang gawat darurat rumah sakit yang terang benderang. Bau disinfektan yang menusuk hidung dan suara mesin yang berbunyi bip berputar-putar di telinga saya. Sebuah jarum infus yang sangat besar tertancap di lengan saya, dan cairan infus yang dingin menetes ke dalam pembuluh darah saya. Citra, Citra, kamu dengar aku? Kamu sudah sadar? Seseorang dengan panik memanggil nama saya sambil mengguncang bahu saya. Setelah dengan susah payah memfokuskan pandangan yang kabur, ternyata itu adalah senior saya di universitas, Mbah Rina. Mbah Rina adalah kepala perawat yang handal di rumah sakit ini. Wajahnya pucat pasi dan matanya memerah. Mbak, kenapa aku di sini? Dadaku sakit sekali. Tanya saya dengan suara serak yang pecah. Mbak Rina tidak bisa menahan amarahnya dan bernapas dengan kasar. Apa yang kamu lakukan di rumah? Kamu baru saja operasi kanker. Sekarang tingkat infeksimu sangat tinggi. Kalau kamu terlambat 1 jam saja datang ke sini, kamu bisa dalam bahaya besar. Mendengar omelan senior yang menyayangi saya akhirnya menangis terseduh-seduh. Saya menceritakan semuanya, mulai dari ibu mertua dan adik ipar yang merebut kartu saya secara paksa dan pergi berlibur, hingga mereka yang dengan tega menitipkan keponakan-keponakan mereka kepada saya yang sedang sakit. Wajah senior saya mengeras karena marah saat mendengar cerita saya. Apa? Mereka meninggalkan anak-anak pada pasien kanker dan pergi bersenang-senang dengan kartumu? Manusia macam apa mereka itu? Mbak Rina mengepalkan tangannya dan dengan tegas memegang tangan saya yang terbaring di ranjang rumah sakit. Citra, ini bukan masalah yang bisa dianggap sepele dan dilupakan. Ini sama saja dengan mempermainkan nyawa orang. Mereka bukan keluarga, tapi musuh yang lebih buruk dari orang asing. Aku akan mengerahkan semua koneksi yang aku punya untuk membantumu, jadi kali ini jangan hanya menangis seperti orang bodoh. Melihat tatapan mata senior yang tegas dan penuh tekad, saya perlahan mengangguk dengan wajah basah oleh air mata. Orang-orang yang bersembunyi di balik nama keluarga dan menginjak-injak saya. Sentuhan tangan hangat senior yang benar-benar mengkhawatirkan saya membuat amarah yang kuat dan membara mulai berkobar di lubuk hati saya. Setelah saya menangis cukup lama sambil memegang erat tangan Mbak Rina, dari ujung koridor rumah sakit, terdengar suara langkah kaki berat seseorang yang berlari terengah-engah. Pintu kamar terbuka dengan kasar dan muncullah wajah yang tidak asing. Itu adalah suami saya yang sedang dinas keluar kota. Suami saya berkeringat deras dengan dasi yang sudah longgar. Saat mendekati ranjang saya, matanya sudah memerah. Sayang, Citra, apa yang terjadi? Suami saya melihat wajah pucat saya dan lengan yang digantungi banyak infus. Lalu ia berlutut dan terduduk di lantai. Selama ini, setiap kali ibu dan adiknya mengganggu saya dengan alasan saya adalah menantunya, suami saya selalu berada di posisi yang sulit. Dia sering memegang tangan saya dan memohon, bagaimanapun juga mereka adalah keluargaku, bisakah kamu bersabar sedikit lagi? Namun, hari ini, di wajah suami saya juga tergambar keterkejutan yang luar biasa seolah tidak percaya. Aku tadi mampir ke rumah dan jantungku hampir copot karena kaget. Rumah berantakan seperti kapal pecah.
dan hanya ada 2 keponakan kita yang berguling-guling di ruang tamu. Aku dapat telepon dari rumah sakit kalau kamu dibawa ke UGD. Kamu tahu tidak betapa gilanya aku menyetir ke sini? Kemana ibu dan Rina pergi dan meninggalkan anak-anak kecil itu sendirian? Suami saya berteriak terengah-engah. Dan Mbak Rina yang ada di sampingnya menyela dengan suara dingin. Kemana lagi? Mereka pergi berlibur ke pemandian air panas setelah menitipkan anak-anak pada istri Anda yang sedang sakit. Bahkan mereka merebut kartu biaya hidup Citra secara paksa. Mendengar kata-kata tajam Mbak Rina, suami saya ternganga seolah kepalanya baru saja dipukul dengan palu godam. Apa? Liburan? Ibu dan Rina pergi liburan? Suami saya mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Lalu ia menekan dan memeriksa foto profil di aplikasi pesan singkat adiknya. Di sana, terpampang jelas foto ibu mertua dan adik ipar yang tersenyum cerah dengan latar belakang yang indah. Di bawah foto itu, bahkan tertulis dengan bangga, makan enak dan istirahat yang cukup. Melihat hal itu, air mata suami saya menetes. Orang-orang gila ini, tidak peduli apapun, bagaimana bisa mereka melakukan ini pada orang yang baru saja sembuh dari operasi kanker dan hanya bisa bernapas? Ada batasnya apa yang bisa dilakukan manusia? Bagaimana bisa mereka melakukan ini pada istriku? Suami saya menggeram seolah ingin membanting ponselnya ke lantai rumah sakit. Wajahnya memerah dan kepalan tangannya bergetar karena marah. Saat itulah, suami saya yang selalu menjadi kecil di hadapan ibu dan adiknya, untuk pertama kalinya meledak dan meraung seperti binatang buas. Suami saya dengan mata menyala-nyala menelepon ibunya. Sebelum nada sambung berbunyi beberapa kali, terdengar suara ibunya yang gembira. Oh, anakku, perjalanan dinasmu lancar? Kamu tidak tahu betapa halus dan enaknya air pemandian di sini. Mendengar suara ibunya yang tanpa dosa dan ceria, suami saya akhirnya kehilangan akal sehatnya dan berteriak, Bu, ibu bukan manusia. Citra sekarang terbaring di UGD karena luka operasinya bernanah. Apa yang ibu lakukan di sana setelah meninggalkan anak-anak di rumah dan mencuri kartu Citra? Dari seberang telepon, terdengar suara ibu mertua yang tergagap karena kaget. Aku kan tidak tahu, aku kira dia sudah sembuh. Dan kenapa kamu bilang aku pencuri? Apa salahnya aku memakai sedikit uang menantuku? Anak-anak pasti dijaga baik oleh Citra. Kenapa kamu malah berteriak-teriak? Mendengar sikap ibu mertua yang malah menyalahkan, suami saya tertawa getir. Tutup teleponnya. Mulai sekarang, aku tidak punya ibu dan adik lagi. Jangan pernah berpikir untuk bertemu denganku seumur hidupmu. Suami saya langsung mematikan telepon. Lalu ia menutupi menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan mulai menangis terseduh-seduh. Aku yang bodoh. Aku yang membuatmu tidak dihargai seperti ini. Aku benar-benar berdosa. Ini semua salahku. Melihat suami saya yang bersujud di samping tempat tidur saya dan memohon dengan sedih, saya hanya bisa mengatupkan bibir saya yang pucat. Alih-alih air mata panas, rasanya seperti serpihan es yang dingin dan tajam tumbuh di dalam hati saya. Saya tidak mengelus kepala suami saya yang menangis atau menghiburnya. Sebaliknya, saya berkata kepadanya dengan suara yang sangat kering dan tenang. Sayang, aku sudah sangat lelah. Ayo kita bercerai. Ucapan itu membuat suasana di kamar rumah sakit menjadi dingin membeku seolah disiram air es di musim dingin. Suami saya mengangkat kepalanya dan menatap saya dengan wajah pucat pasi. Citra, apa maksudmu? Bercerai? Aku akan benar-benar baik padamu mulai sekarang. Tolong jangan katakan hal menakutkan seperti itu, ya? Suami saya memegang tangan dingin saya dan memohon. Melihat wajah suami saya yang basah oleh air mata dan ingus, saya dengan dingin mengalihkan pandangan keluar jendela. Kamu juga tahu, kan? Ibumu dan adikmu tidak akan pernah berubah seumur hidup. Aku ingin hidup sekarang. Jika aku terus hidup sebagai menantu di keluargamu, aku rasa aku akan mati karena sakit hati sebelum penyakitku sembuh total. Jadi, tolong segera blokir semua transaksi di kartuku dan tanda tangani surat-suratnya. Mendengar kata-kata saya yang tegas dan dingin, suami saya gemetar dan menggigit bibirnya hingga berdarah. Lalu ia menggenggam tangan saya lebih erat dan menatap tajam. Di matanya, terpancar tekad yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Kita tidak akan pernah bercerai. Bagaimana bisa aku melepaskanmu? Suami saya menggeretakkan giginya dan memukul pagar tempat tidur rumah sakit dengan tinjunya. Kali ini, aku yang akan memperbaiki semuanya. Aku akan membuat ibu dan Rina menjadi manusia yang semestinya. Aku akan membuat mereka membayar dengan air mata darah atas apa yang telah mereka lakukan padamu. Jadi kamu cukup istirahat saja. Suara suami saya serak karena amarah dan rasa bersalah. Saya hanya menatap bahu suami saya yang gemetar tanpa menjawab. Saat itulah, pria yang seumur hidupnya selalu menjadi kecil di hadapan kerabatnya, akhirnya bangkit dengan kapak di tangannya.
Beberapa hari berlalu setelah mendengar tekad suami saya. Meskipun tubuh saya masih sakit, pikiran saya menjadi lebih dingin dan jernih dari sebelumnya. Suami saya selalu menyempatkan diri datang ke kamar rumah sakit untuk menjaga saya. Dia mulai menggali satu persatu kejahatan yang telah dilakukan oleh ibu mertua dan adik ipar. Sayang, aku sudah membawa semua buku catatan keuangan dan laptopmu yang ada di laci meja ruang kerja kecil. Suami saya dengan hati-hati meletakkan tas besar di atas tempat tidur rumah sakit. Saya bersandar di tempat tidur dan dengan lengan yang berat membuka tas itu. Selama bekerja menerjemahkan buku-buku asing, saya memiliki kebiasaan mencatat semuanya dengan teliti. Saya mengumpulkan semua struk pembayaran, riwayat transaksi bank, dan bahkan pesan singkat yang saya kirim dan terima. Saat itu, ada yang mengetuk pintu kamar rumah sakit. "Mbak Citra, bagaimana kabarnya?" Orang yang membuka pintu dan masuk adalah Pak Handoko, seorang produser program berita di stasiun televisi. Beliau adalah orang yang sering saya hubungi karena pekerjaan terjemahan. Kebetulan beliau ada urusan di dekat rumah sakit dan datang menjenguk sambil membawa keranjang buah. Kepala perawat, Mbak Rina, juga kebetulan masuk ke kamar untuk memeriksa kondisi saya. "Aduh, dalam beberapa hari wajah Anda jadi tirus sekali," kata Pak Handoko sambil menatap saya dengan kasihan. Mbak Rina dengan tangan bersedekap berkata dengan dingin, "Jangan ditanya." Ibu mertua dan iparnya merebut kartu orang sakit secara paksa dan pergi bersenang-senang. Mereka meninggalkan anak-anak kecil begitu saja di rumah. Mendengar itu, Pak Handoko terkejut dan matanya membulat. "Apa? Di zaman sekarang ini, mana ada keluarga aneh seperti itu?" "Mbak Citra, ini kisah yang sangat luar biasa, sampai-sampai bisa saya jadikan bahan untuk program acara saya." Pak Handoko sepertinya naluri profesinya muncul. Ia mengeluarkan buku catatan dan berkata dengan semangat. Kami mulai membuka satu persatu catatan teliti saya yang dibawa oleh suami. Jumlah uang yang selama ini dipaksakan kepada saya oleh ibu mertua dan adik ipar benar-benar di luar dugaan. "Sayang, ini semua apa? Mulai dari biaya les anak-anak Rina, biaya rumah sakit ibu, sampai biaya hidup, semuanya dibayar dengan kartumu." Suami saya tidak bisa menutup mulutnya saat melihat riwayat pembayaran kartu kredit di layar laptop. "Iya, bahkan biaya makan keluarga yang katanya adik ipar traktir karena baru gajian, belakangan dia diam-diam memberikan struknya padaku." Jawab saya dengan tenang. Suami saya marah besar dan memukul-mukul dadanya sendiri. Namun, saat kami memeriksa catatan satu persatu dengan teliti, kami menemukan sesuatu yang sangat aneh. Setiap bulan, ada sejumlah besar uang yang tidak diketahui keluar dari rekening biaya hidup saya. "Mbak Citra, uang ini untuk apa?" "Setiap bulan keluar 10 juta rupiah secara rutin. Sepertinya ini untuk membayar cicilan pinjaman," tanya Pak Handoko dengan tajam sambil menunjuk layar laptop. Saya mengerutkan kening. Tidak mungkin. Saya tidak pernah sekalipun meminjam uang dari bank. Suami saya segera menelepon bank untuk memeriksa. Wajah suami saya yang sedang menelepon seketika pucat seperti kertas. Ponsel yang dipegangnya bahkan hampir jatuh ke lantai. "Sayang, kenapa? Ada apa?" tanya saya dengan cemas. Suami saya menjawab dengan suara gemetar. "Ibu diam-diam mengambil pinjaman atas namamu. Tidak hanya itu, dia juga mendaftarkan asuransi mahal atas namamu dan diam-diam mentransfer uangnya ke rekeningnya." Suasana di kamar rumah sakit menjadi sunyi senyap seolah disiram air es. Mbak Rina tertawa getir karena tidak percaya. "Gila. Ini bukan lagi keluarga, tapi benar-benar penjahat." Pak Handoko juga dengan wajah serius membenarkan kacamatanya dan meninggikan suaranya. "Benar. Mencuri identitas menantu untuk meminjam uang dan mendaftarkan asuransi adalah kejahatan penipuan yang jelas. Ini adalah kejahatan yang sangat berat yang tidak bisa dimaafkan bahkan jika langsung dilaporkan ke polisi dan diborgol." Suami saya menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan meratap seperti binatang buas untuk waktu yang lama. Fakta bahwa kerabatnya tidak hanya menghisap darah istrinya, tetapi bahkan mencuri namanya untuk berutang, pastilah sangat mengerikan dan menyakitkan. Namun, suami saya segera mengangkat matanya dan bangkit dengan wajah menakutkan. "Baguslah, justru karena bukti yang jelas seperti ini bermunculan, tidak ada satu alasan pun untuk memaafkan mereka. Kami mencetak satu persatu perbuatan yang telah dilakukan oleh ibu mertua dan adik ipar di atas kertas dengan huruf besar. Dokumen pinjaman yang dengan lancang dipinjam dengan menggunakan nama menantu secara diam-diam, riwayat pembayaran kartu kredit yang digunakan untuk makan sepuasnya dan bersenang-senang setelah meninggalkan keponakan pada ipar yang baru dioperasi, dan surat keterangan dokter tentang kondisi saya yang serius yang dibuatkan langsung oleh Mbak Rina. Bukti-bukti sempurna yang tidak bisa dibantah lagi dimasukkan satu persatu ke dalam amplop coklat tebal.
Pak Handoko juga dengan sigap menyimpan salinan dokumen untuk ditanyakan secara rinci kepada pengacara yang dikenalnya di stasiun televisi. Setelah semua persiapan selesai, suami saya menggenggam erat amplop tebal itu dan berkata dengan dingin, "Besok lusa adalah hari kembalinya orang-orang itu. Begitu mereka tiba di rumah, aku akan pastikan mereka mencicipi amplop ini terlebih dahulu, bukan makanan hangat." Saya pun tanpa kata menggenggam erat spray tempat tidur. Saya hanya memikirkan ekspresi wajah seperti apa yang akan ditunjukkan oleh ibu mertua dan adik ipar, yang telah merobek-robek hati saya dan tersenyum tanpa dosa, saat melihat bukti-bukti ini. Akhirnya, tibalah hari kembalinya ibu mertua dan adik ipar dari liburan. Meskipun harus memaksakan diri, saya ingin menghadapi mereka secara langsung. Jadi saya kembali ke rumah sebentar dengan dipapah oleh suami. Di sofa ruang tamu, duduk berjajar saya, suami, Mbak Rina, dan Pak Handoko. Suasana di dalam rumah sangat tegang hingga suara napas pun tidak terdengar. Sekitar pukul 1 siang. Dari luar pintu depan, terdengar suara ceria orang menekan kata sandi kunci digital. Bip, 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 bip. Pintu terbuka lebar, dan bersamaan dengan suara roda koper yang berputar, suara ibu mertua yang sangat keras menggema di dalam rumah. Aduh, kaki dan tanganku. Kursi pesawat sempit dan tidak nyaman sekali. Pinggangku rasanya mau patah. Hei Citra, kemana anak-anakku sampai rumah ini sepi sekali? Ibu mertua memanggil saya dengan suara melengking sambil melepas sepatu di pintu depan. Adik ipar juga ikut masuk sambil menggerutu dengan suara kesal. Mbak, aku lapar sekali sampai pusing. Kenapa tidak menyiapkan makanan hangat untuk kami yang akan datang? Cepat keluarkan makanan dari kulkas. Keduanya masuk ke ruang tamu dan berhenti terpaku seolah melihat hantu saat melihat kami berempat yang duduk di sofa. Loh, kenapa kamu sudah di rumah jam segini, Nak? Dan siapa orang-orang ini? Ibu mertua menatap kami bergantian dengan wajah bingung. Saya memegangi area bekas operasi dan menatap lurus ke arah ibu mertua dengan mata dingin. Suami saya menahan napasnya yang menggeram seperti binatang buas dan langsung bangkit. Lalu ia mengambil amplop coklat tebal yang ada di atas meja dan melemparkannya ke lantai ruang tamu dengan suara keras. Bu, ibu seharusnya tidak masuk ke rumah ini untuk makan, tapi berlutut dan memohon pada saya dan Citra terlebih dahulu. Mendengar teriakan suami saya, ibu mertua terkejut dan mundur beberapa langkah. Beraninya kamu membentak ibumu seperti itu? Apakah salah jika aku meminta menantuku menyiapkan makanan? Apakah itu dosa besar? Saat ibu mertua malah berteriak lebih keras dan memaksa, suami saya tertawa seperti orang gila. Bu, lihat baik-baik. Ini semua adalah bukti dari apa yang telah ibu dan perempuan itu lakukan pada istriku. Suami saya mengeluarkan kertas-kertas dari amplop yang jatuh di lantai dan melemparkannya ke wajah ibu mertua. Kertas-kertas putih itu berserakan di lantai ruang tamu. Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa Citra dilarikan ke UGD karena komplikasi pasca operasi, struk pembayaran yang menunjukkan bahwa kalian mencuri kartu orang sakit untuk makan sepuasnya dan bersenang-senang. Mendengar teriakan suami saya yang mendidih, wajah ibu mertua dan adik ipar seketika berubah pucat. Adik ipar melihat struk kartu kredit yang jatuh di lantai, menelan ludah, dan diam-diam mundur. Mas, itu bukan sengaja. Kami kira Mbak sudah sembuh. Pembelaan adik ipar tidak sempat selesai, karena suami saya menunjuk ke arahnya dengan marah dan berteriak seperti petir. Diam. Kamu tega meninggalkan anak-anakmu pada orang yang sekarat dan masih bisa makan dengan lahap? Apa kamu mau aku laporkan ke polisi atas penelantaran anak dan membuat mantan suamimu mengambil semua anakmu? Adik ipar ternganga, tidak bisa berkata apa-apa, dan mulai gemetar seperti daun tertiup angin. Suami saya dengan mata merah menyala, kali ini menatap lurus ke arah ibu mertua. Dan ibu, bagaimana bisa ibu, yang berwujud manusia, mencuri nama menantu untuk mengambil pinjaman secara diam-diam? Apakah ibu pikir aku tidak akan pernah tahu kalau ibu meminjam uang atas nama Citra dan diam-diam mentransfer uang asuransi ke rekening ibu? Mendengar kata-kata itu, kaki ibu mertua menjadi lemas. Dengan suara bruk, ia terduduk di lantai dan tergagap dengan wajah pucat. Itu, aku kan mau membayarnya nanti setelah arisanku cair. Apa salahnya aku meminjam nama menantuku sedikit sampai anakku sendiri mau memakanku? Ibu mertua, meskipun sudah terduduk di lantai, tetap memaksa dan berteriak-teriak. Saat itu, Pak Handoko yang duduk di sampingnya berkata dengan suara yang sangat sopan namun dingin hingga ke tulang. Ibu, meminjam nama menantu secara diam-diam untuk meminjam uang adalah kejahatan yang sama seriusnya dengan mencuri uang orang lain. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi masalah yang harus segera Anda hadapi di penjara. Mendengar peringatan tajam Pak Handoko, ibu mertua melotot dan terengah-engah seolah akan pingsan. Mbak Rina juga tidak mau kalah, dengan tangan bersedekap,
ia menambahkan dengan sinis. Anda lihat surat keterangan dokter ini dengan jelas, kan? Menyiksa dan menelantarkan pasien yang sakit hingga separah ini adalah tindakan penganiayaan yang jelas. Pihak rumah sakit kami juga tidak akan tinggal diam melihat kondisi Citra seperti ini, jadi bersiaplah. Dihujani oleh bukti dan tekanan yang menakutkan dari segala arah, ibu mertua dan adik ipar terdiam seperti orang bisu. Kesombongan mereka yang beberapa saat lalu masih berteriak-teriak, kini lenyap tak berbekas. Wajah mereka pucat pasi tanpa darah, dan bola mata keduanya bergetar hebat seolah terjadi gempa bumi. Saya perlahan bangkit dari tempat duduk dan menatap dingin ke arah ibu mertua yang terduduk di lantai. Lalu saya menoleh ke arah suami yang berdiri di samping saya dan berkata dengan pelan, "Sayang, aku tidak mau lagi melihat wajah orang-orang ini dan berbicara dengan mereka." Mendengar kata-kata saya, suami saya mengangguk berat dan menunjuk ke arah pintu depan. Lalu ia menyatakan dengan suara yang tegas dan menakutkan hingga seluruh rumah bergetar. "Ibu, dan kamu, segera keluar dari rumahku sekarang juga. Ibu, adik, jangan pernah berpikir untuk menginjakkan kaki di rumah ini lagi." Ucapan dingin suami saya itu membuat keheningan yang sangat dingin menyelimuti ruang tamu. Teriakan marah suami saya menggema di ruang tamu. Namun, ibu mertua yang seumur hidupnya hanya hidup dengan keegoisan dan keras kepalanya, tidak mungkin akan menyerah begitu saja. Ibu mertua berpegangan pada lantai dan bangkit dengan terhuyung-huyung, lalu malah berteriak dengan suara penuh amarah. "Beraninya kamu melakukan ini padaku. Bagaimanapun juga, aku ini ibumu yang telah melahirkan dan membesarkanmu. Kenapa kamu membela istrimu dan melotot padaku? Apa pedulimu dengan secari kertas ini? Apa salahnya aku meminjam nama menantuku sedikit sampai kamu memperlakukanku seperti penjahat keji?" Ibu mertua, alih-alih menyesali perbuatannya, malah menatap saya dengan tajam seolah ingin memakanku. Adik ipar juga dengan licik bersembunyi di belakang punggung ibu mertua dan menyahut dengan sinis. "Benar mas, ibu kan tidak bilang tidak akan membayar utang menantunya. Justru karena mbak terlalu keras, hubungan keluarga jadi renggang, kan? Saya benar-benar tidak habis pikir dan tidak bisa berkata apa-apa saat saya menggigit bibir karena amarah yang memuncak. Pak Handoko yang sedari tadi hanya mengamati situasi, memberikan peringatan dengan suara yang sangat berat dan tegas. Ini sama sekali bukan masalah keras atau tidak dalam keluarga. Saya baru saja mengkonfirmasi semua ini dengan pengacara konsultan di stasiun televisi sebelum datang ke sini. Meskipun keluarga, tindakan mencuri KTP orang lain secara diam-diam untuk berutang termasuk dalam pemalsuan dokumen, dan ditambah dengan kejahatan penipuan yang jelas. Ibu telah melakukan transaksi keuangan dengan mencuri nama menantu, jadi ibu adalah seorang penjahat yang bahkan tidak punya alasan untuk membela diri. Pak Handoko mengangkat kacamatanya dan menatap tajam ke arah ibu mertua. "Jika kami membawa semua bukti ini ke kantor polisi sekarang juga, ibu akan langsung masuk penjara hari itu juga. Dan putri Anda yang ada di sampingnya, karena menggunakan kartu curian bersama-sama, harus ikut diperiksa polisi sebagai kaki tangan." Begitu kata penjara yang menakutkan itu keluar, wajah ibu mertua yang tadinya tanpa malu seketika berubah menjadi pucat pasi. "Penjara? Kenapa aku harus masuk penjara? Aku tidak mau." Ibu mertua mengayunkan tangannya yang gemetar di udara dan meronta-ronta. Namun, Mbak Rina dengan dingin memotong rontaan tak berdaya itu. "Tentu saja ibu harus masuk penjara. Anda tidak lihat tingkat infeksi yang tertulis di surat keterangan dokter di tangan saya ini? Menyiksa dan menelantarkan pasien yang baru saja menjalani operasi kanker hingga separah ini, menurut hukum kedokteran, juga termasuk tindakan penganiayaan yang sangat serius. Pihak rumah sakit kami juga tidak akan tinggal diam melihat kondisi Citra seperti ini." Kata-kata menakutkan seperti polisi, penjara, dan penganiayaan yang menghujani mereka dari segala arah membuat kaki kedua orang itu gemetar seperti daun tertiup angin. Tepat pada saat itu, di tengah keheningan yang mencekam di ruang tamu, dering ponsel adik ipar berbunyi dengan sangat nyaring. Adik ipar yang terkejut, dengan panik mencari-cari di dalam tasnya dan menjawab telepon. "Halo?" Dari seberang telepon, terdengar suara mantan ibu mertua adik ipar. Artinya, suara nenek dari pihak ayah anak-anak itu terdengar hingga ke ruang tamu dengan sangat keras. "Hei, kamu sudah gila ya? Aku baru saja menelepon cucu-cucuku yang berharga, dan aku sangat terkejut." "Apa, kamu meninggalkan anak-anak di rumah iparmu yang sedang sakit dan kamu pergi berlibur ke pemandian air panas dengan ibumu?" Adik ipar sangat terkejut, tangannya yang memegang telepon gemetar hebat, dan ia terpaksa berbohong. Tidak, Bu, itu karena Mbak bilang dia sudah sembuh dan menyuruh kami berlibur sebentar, jadi kami hanya menitipkannya sebentar." Namun omelan marah mantan ibu mertuanya tidak mengenal ampun. "Jangan berbohong, anak-anak bilang mereka tidak diberi makan dan gemetaran di pojok kamar. Dan lagi, mereka melihat tantenya muntah darah dan dibawa oleh ambulans.
Kamu tahu tidak betapa takutnya mereka sampai menangis? Aku tidak bisa mempercayakan cucu-cucuku pada perempuan tidak bertanggung jawab dan kejam sepertimu lagi. Segera kemasi semua barang anak-anak. Kami akan segera menyewa pengacara dan mengambil hak asuh anak. Dan hari ini juga kami akan menjemput mereka. Tut, tut, tut. Suara telepon yang diputus dengan kasar menggema di ruang tamu yang luas. Adik ipar benar-benar kehilangan kekuatan di kakinya. Ia menjatuhkan ponselnya dan terduduk di lantai. Mas, bagaimana ini? Keluarga ayah anak-anak akan segera mengambil mereka. Aku tidak bisa hidup tanpa anak-anakku. Tolong mas, telepon mereka sekali saja dan hentikan mereka. Adik ipar menangis terseduh-seduh sambil memegang celana suaminya dan memohon dengan putus asa. Namun, suami saya menepis tangan adik iparnya dengan kasar seolah menyingkirkan serangga menjijikkan. Kenapa aku harus membantumu? Daripada dibesarkan oleh ibu egois sepertimu, lebih baik 1000 kali lipat bagi kehidupan anak-anak jika mereka pergi ke keluarga sana. Suami saya dengan mata merah menyala menatap dingin ke arah ibu dan adiknya yang terduduk di lantai. Sudah kubilang, enyahlah dari rumahku sebelum aku menyeretmu ke polisi. Barulah saat itu, keduanya sepertinya menyadari kenyataan pahit. Rasa takut yang mengerikan bahwa mereka bisa saja diseret ke kantor polisi dan duduk di lantai sel yang dingin. Rasa putus asa karena satu-satunya putra yang menjadi andalan telah benar-benar berpaling, dan anak-anak yang berharga akan direnggut selamanya. Ibu mertua dan adik ipar yang terpojok tanpa jalan keluar, seolah berjanji, langsung berlutut. Lalu mereka merangkak di lantai dan mendekati kaki saya. Sambil menggosok-gosokkan kedua tangan, mereka mulai menangis terseduh-seduh dengan menyedihkan. Citra, nak, orang tua ini sepertinya sudah gila dan kerasukan setan. Aku salah. Tolong jangan laporkan ke polisi. Aku tidak mau masuk penjara di usiaku yang sudah tua ini. Ibu mertua memegang ujung celana saya dan terus menundukkan kepala, sambil membasahi wajahnya yang keriput dengan air mata. Adik ipar juga dengan membabi buta mengusapkan wajahnya yang berlumuran riasan ke punggung kaki saya dan menangis terseduh-seduh. Mbak, aku benar-benar berdosa. Aku sepertinya sedang menerima hukuman atas semua perlakuan kasarku padamu selama ini. Aku akan benar-benar mati jika anak-anakku direnggut. Bisakah Mbak menelepon mertuaku sekali saja dan beralasan bahwa kami hanya bersenang-senang? Aku akan menjadi budak Mbak seumur hidup dan melakukan apapun yang Mbak perintahkan. Mereka adalah orang-orang yang beberapa hari lalu dengan lancang mengambil kartu kredit dari dompet saya dan menertawakan saya. Mereka adalah manusia sombong yang meremehkan saya dan memperlakukan saya sebagai pembantu gratis yang hanya bersantai di rumah. Sekarang, mereka bersujud di lantai ruang tamu yang dingin dan menangis seperti binatang buas, memohon untuk diselamatkan. Menatap pemandangan yang menyedihkan dan hina itu, saya hanya bisa menghela napas panjang dan dalam tanpa berkata apa-apa. Saya menatap diam-diam ke arah ubun-ubun kedua orang yang bersujud dan menangis di kaki saya. Rasanya seperti sebuah batu besar yang menyumbat di lubuk hati saya akhirnya terangkat, dan saya merasa sangat lega. Namun, saya sama sekali tidak goyah. Saya tidak berniat untuk luluh hanya karena beberapa tetes air mata palsu yang mereka keluarkan dengan hina. Saya berkata kepada kedua orang yang menangis seperti binatang buas itu dengan suara yang sangat dingin. Lepaskan tangan kotor kalian berdua sekarang juga. Pakaianku jadi kotor. Mendengar suara saya yang dingin dan tegas, ibu mertua dan adik ipar terkejut dan melepaskan pegangan mereka dari celana saya. Ibu dan Dik, sebaiknya jangan berpikir untuk lolos dengan memancing simpati. Tidak ada yang gratis di dunia ini, dan tidak ada permintaan maaf tanpa syarat. Saya mengambil setumpuk kertas yang telah saya siapkan dengan teliti dari amplop di atas meja. Lalu saya membentangkan kertas-kertas itu di depan mata mereka berdua. Ini semua apa? Tanya ibu mertua sambil mengambil kertas dengan tangan gemetar. Ini adalah surat perjanjian dan surat pernyataan yang saya tulis sendiri selama beberapa malam. Jika tidak mau diseret ke kantor polisi dan makan nasi penjara yang dingin, segera bubuhkan cap jempol kalian di kertas ini sebagai tanda setuju untuk memenuhi semua syarat yang saya ajukan. Ibu mertua dan adik ipar membaca surat itu dengan mata gemetar dan wajah pucat. Syarat yang saya ajukan sangat sederhana dan jelas. Pertama, segera lunasi seluruh utang pinjaman yang diambil secara diam-diam dengan mencuri nama saya, paling lambat besok. Kedua, kembalikan semua biaya liburan ke pemandian air panas dan biaya les keponakan yang telah dihabiskan dengan kartu saya, hingga ke sen terakhir. Ketiga, bubuhkan cap dan buat akta notaris untuk surat pernyataan yang berisi janji untuk tidak lagi menitipkan anak-anak kepada saya secara sembarangan, dan tidak akan pernah muncul di hadapan saya lagi. Mendengar syarat-syarat luar biasa yang saya ajukan, ibu mertua tiba-tiba memutar matanya menjadi putih dan memukul-mukul dadanya. Aduh,
Nasibku, kamu benar-benar berniat untuk mencekik ibumu yang sudah tua ini. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk melunasinya besok? Tidak bisa. Aku tidak akan pernah bisa, jadi bunuh saja aku, bunuh saja. Sikapnya yang beberapa saat lalu memohon untuk diselamatkan, kini lenyap tak berbekas. Ibu mertua kembali berbaring telentang di lantai ruang tamu dan mulai merengek dengan tidak tahu malu. Adik ipar juga dengan licik ikut menangis di sampingnya. Mbak, ibu benar, dari mana kami bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk melunasi semua utang dalam sehari? Kami akan benar-benar bersikap baik mulai sekarang. Jadi tidak bisakah dimaafkan sekali ini saja? Mereka benar-benar orang-orang yang tidak bisa ditolong lagi. Saya sangat tidak habis pikir, bahkan tidak merasa perlu untuk menjawab dan hanya mengatupkan mulut. Saat itu, suami saya yang berdiri di samping saya, dengan marah berteriak seperti petir ke arah ibu mertua yang berbaring di lantai. Bu, segera bangun dari lantai itu sekarang juga. Mendengar bentakan keras suaminya, ibu mertua terkejut dan menghentikan tangisan palsunya. Kalau tidak punya uang, pecahkan saja arisan yang sudah ibu kumpulkan seumur hidup, atau jual semua perhiasan emas kebanggaan ibu itu. Kalau masih kurang, ambil saja uang sewa rumah yang ibu tinggali sekarang untuk melunasinya. Suami saya dengan mata merah menyala menatap tajam ke arah ibu mertua dan adik ipar secara bergantian dan memberikan pukulan telak. Waktuku terlalu berharga untuk berbicara panjang lebar dengan kalian. Pilih salah satu. Bubuhkan cap di surat pernyataan ini dan kembalikan semua uangnya, atau sekarang juga ikut aku ke ruang interogasi kantor polisi. Begitu kata kantor polisi yang menakutkan itu keluar lagi, semangat ibu mertua yang merengek langsung kempes seperti balon yang tertusuk. Pak Handoko dan Mbak Rina yang ada di sampingnya juga dengan tangan bersedekap memberikan tekanan dengan tatapan dingin. Bu, sebaiknya cepat putuskan sebelum saya memanggil tim kamera liputan dari stasiun televisi kami. Mendengar peringatan tajam Pak Handoko, ibu mertua gemetar hebat. Akhirnya, setelah menyadari dengan pahit bahwa tidak ada jalan keluar, ibu mertua meneteskan air mata dan dengan lemas mengulurkan tangannya ke atas surat-surat itu. Baiklah. Baiklah, aku akan melakukan apa saja untuk melunasinya, jadi tolong jangan laporkan ke polisi. Ibu mertua dengan tangan gemetar, mencelupkan jarinya ke tinta merah, dan membubuhkan cap jempolnya di atas surat pernyataan. Adik ipar juga dengan wajah pucat membubuhkan cap jempol merah di surat pernyataan sambil menangis terseduh-seduh. Mas, aku juga sudah membubuhkan cap, aku tidak mau kehilangan anak-anakku. Aku akan segera menjemput mereka sekarang juga, jadi tolong telepon mantan mertuaku baik-baik, ya. Namun, suami saya dengan kasar merebut surat yang telah dibubuhi cap oleh keduanya. Lalu, setelah memeriksa dengan teliti apakah capnya sudah benar, barulah ia berkata dingin kepada adik iparnya. Gila saja aku menelepon ke sana. Kalau mau melindungi anak-anakmu, kamu sendiri yang pergi ke mantan suamimu, berlutut, dan memohon. Mulai sekarang, urus anak-anakmu sendiri dengan hasil jerih payahmu. Mendengar pernyataan dingin suaminya, adik ipar terduduk di lantai ruang tamu dengan ekspresi putus asa seolah langit runtuh. Suami saya dengan hati-hati dan hangat meletakkan surat-surat yang telah berhasil ditaklukkan itu ke tangan saya. Saat saya menatap kertas-kertas dengan cap jempol merah yang jelas itu, rasanya seperti ada angin sejuk dan menyegarkan yang berhembus di dalam hati saya. Saat itu adalah momen yang sangat memuaskan, di mana orang-orang yang selama ini menghisap darah saya dan bersikap sombong dengan alasan keluarga, akhirnya menggali kubur mereka sendiri dan hancur total. Saya menatap dingin ke arah ibu mertua dan adik ipar yang gemetaran dan saling berpelukan. Lalu untuk terakhir kalinya saya berkata dengan tajam, jika besok pagi uangnya tidak lunas, saya akan langsung pergi ke kantor polisi dengan surat pernyataan ini. Urusan kita sudah selesai, jadi silakan keluar dari rumah saya. Mendengar perintah pengusiran saya yang tegas, keduanya tidak bisa lagi membantah. Seperti prajurit yang kalah perang, mereka menundukkan kepala dan berjalan terhuyung-huyung menuju pintu depan sambil menyeret koper merah muda yang berat. Blam, punggung menyedihkan kedua orang itu benar-benar lenyap, dan pintu depan yang berat tertutup rapat. Keesokan paginya, setelah ibu mertua dan adik ipar diusir dari rumah, menjelang batas waktu yang telah ditentukan, yaitu pukul 11 pagi, suasana tegang menyelimuti rumah. Suami saya duduk di sofa ruang tamu dan hanya menatap layar ponselnya. Saya merapikan buku-buku yang akan saya terjemahkan di ruang kerja kecil sambil menunggu dengan tenang. Tepat 5 menit sebelum pukul 11, dari ruang tamu, terdengar sorakan gembira suami saya. Sayang, sudah masuk, uangnya sudah masuk semua. Suami saya membuka lebar pintu ruang kerja kecil dan menyodorkan layar ponselnya ke depan mata saya. Di layar, tertera dengan jelas jumlah utang pinjaman yang diambil secara diam-diam atas nama saya dan seluruh tagihan kartu kredit yang dihabiskan oleh adik ipar saat liburan. Jumlahnya benar-benar tepat, tidak kurang 1 sen pun.
Saya menatap angka-angka itu dalam diam, lalu perlahan membuka bibir saya yang tadinya terkatup rapat. Akhirnya mereka membayarnya. Ucap saya dengan tenang. Suami saya mendengus dan menjawab, tentu saja, kalau tidak mau makan nasi penjara, mereka harus mencari uang dengan cara apapun, tidak ada pilihan lain. Menurut cerita suami saya, ibu mertua sangat dipermalukan saat mencari uang. Begitu diusir dari rumah kami kemarin, ibu mertua langsung menemui ketua arisan di lingkungan rumahnya yang sudah diikutinya seumur hidup. Lalu dengan alasan mendesak, ia terduduk di lantai dan menangis terseduh-seduh memohon agar bisa mengambil uang arisannya lebih dulu. Padahal, kepada orang-orang di lingkungan rumahnya, beliau selalu membual bahwa ia hidup mewah berkat putra dan menantunya yang kaya. Orang seperti itu tiba-tiba memohon untuk mengambil uang arisan. Tentu saja ia menjadi bahan gunjingan di seluruh lingkungan, karena uang itu masih sangat kurang. Ibu mertua bahkan menjual semua perhiasan emas yang selama ini ia sayangi seperti nyawanya sendiri. Sayang, ibu kemarin menangis seperti binatang buas saat menjual kalung emas tebal dan cincin kawinnya di toko emas. Orang-orang di lingkungan rumahnya melihatnya dengan kasihan. Suami saya menceritakannya dengan nada gembira. Meskipun itu adalah tentang ibunya sendiri. Meskipun seharusnya ia merasa sedih sebagai seorang anak, suami saya sudah benar-benar memutuskan semua hubungan dengan kerabatnya yang telah menjerumuskan istrinya ke dalam bahaya. Selama ibu mertua menjual perhiasan emas untuk melunasi utang, nasib adik ipar juga sangat menyedihkan. Adik ipar kemarin malam langsung berlari ke rumah mantan mertuanya dan berlutut hingga lututnya lecet. Setelah menangis terseduh-seduh dan memohon agar tidak lagi menitipkan anak-anaknya kepada orang lain, akhirnya ia berhasil membawa anak-anaknya pulang. Namun, harga yang harus dibayar untuk melindungi anak-anaknya adalah kenyataan pahit bagi adik ipar. Karena utang saya telah dilunasi dengan uang arisan dan perhiasan emas ibu mertua, kini biaya hidupnya terputus. Gaji yang ia peroleh dari bekerja di pusat perbelanjaan tidak akan pernah cukup untuk membesarkan kedua anaknya dan merawat ibu mertuanya. Akhirnya, adik ipar yang seumur hidupnya tidak pernah mengenal kata susah dan hanya suka berdandan mewah, mulai bekerja kasar di restoran daging panggang setiap akhir pekan untuk mendapatkan upah harian. Malam itu, saat kami berdua sedang makan buah di ruang tamu, ponsel suami saya berdering keras. Di layar, tertera nama adik ipar. Suami saya dengan wajah kesal langsung menjawab telepon. Kenapa, kalau uangnya sudah lunas, seharusnya tidak ada urusan lagi. Kenapa kamu menelepon lagi dengan tidak tahu malu? Suami saya membentak dengan ketus. Dari seberang telepon, terdengar suara tangisan adik ipar yang terseduh-seduh. Suara tangisannya begitu keras hingga terdengar jelas di telinga saya. Mas, aku capek sekali. Pergelangan tanganku rasanya mau patah karena seharian membersihkan panggangan berat dan mengangkut arang di restoran daging panggang. Sampai di rumah, anak-anak merengek lapar. Tapi aku tidak punya tenaga untuk memasak, rasanya mau gila. Ternyata mengurus anak, memandikan dan memberi mereka makan itu pekerjaan yang sangat berat. Aku benar-benar tidak tahu. Adik ipar sepertinya sudah tidak tahan lagi. Ia menangis terseduh-seduh dan mengeluh kepada suaminya. Biasanya, suami saya akan merasa kasihan pada adiknya dan segera mentransfer uang saku. Namun, kali ini suami saya hanya tertawa sinis. Hei, sudah sewajarnya kamu memberi makan dan memandikan anak-anakmu sendiri. Kenapa kamu malah menangis seolah-olah kamu yang paling menderita? Citra. Bahkan dalam kesakitan setelah operasi dan dagingnya rontok, masih merawat dan memberi makan anak-anakmu. Kamu, karena mereka adalah anakmu, bertahanlah sekuat tenaga. Jangan pernah meneleponku lagi untuk mengeluh. Akan kututup teleponnya. Suami saya mematikan telepon dengan kasar sebelum adik iparnya selesai berbicara. Lalu ia mematikan ponselnya dan melemparkannya ke sudut sofa. Benar-benar perempuan egois sampai akhir. Baru bekerja sehari saja sudah mengeluh. Suami saya menggerutu sambil menggigit apel dengan keras. Saya tersenyum tipis melihat wajah marah suami saya. Rasanya seperti beban berat bernama keluarga mertua yang selama ini menekan saya, telah benar-benar terlepas. Adik ipar yang biasanya hanya mengenakan gaun mahal dan berjalan-jalan di pusat perbelanjaan sambil meremehkan orang lain, kini mengenakan celemek restoran daging panggang dan diselimuti asap arang. Dia yang biasanya tidak mau menggerakkan jarinya sedikit pun, dan menitipkan anak-anaknya seperti barang, kini harus membayar dosa masa lalunya dengan tubuhnya sendiri. Dan ibu mertua yang selama ini pamer dengan uang menantunya, kini kehilangan semua perhiasan emas kesayangannya, dan menjadi bahan tertawaan orang-orang di lingkungannya. Air mata dan keringat yang mereka keluarkan adalah obat mujarab yang mencabut satu persatu paku yang telah tertancap di hati saya. Saya dengan lembut mengelus dada saya yang tadinya berdenyut, lalu menatap langit cerah di luar jendela. Rasanya seperti kabut tebal telah sirna,
dan sinar matahari yang cerah kembali menyinari hidup saya. Hari itu saya menyadari dengan pahit bahwa bersabar bukanlah satu-satunya kebajikan, dan bahwa saya harus berjuang dengan tegas untuk melindungi hidup saya yang sebenarnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak ibu mertua dan adik ipar diusir dan melunasi utang mereka. Setelah keributan seperti di neraka hari itu, kedamaian yang luar biasa datang ke rumah kami. Yang paling berubah adalah kondisi kesehatan saya. Malam-malam yang saya habiskan dengan berkeringat dingin dan menderita karena efek samping pengobatan yang keras, perlahan mulai memudar. Lengan di sisi yang dioperasi yang tadinya tidak bisa saya angkat dan membuat saya sedih, kini sudah bisa digerakkan dengan cukup ringan. Rasa pusing yang membuat dunia terasa berputar-putar setiap kali saya melangkah juga hilang tak berbekas. Saya bisa pulih dengan cepat berkat pengabdian suami saya yang luar biasa. Setiap kali pulang kerja, suami saya langsung melepas jasnya dan berlari ke dapur. "Sayang, hari ini aku akan memasakkan sesuatu yang lezat untuk membangkitkan seleramu. Kalau aku menyalakan kompor, nanti kamu mual lagi karena baunya, jadi kamu istirahat saja di kamar kecil." Suami saya menyingsingkan lengan bajunya dan mulai memasak sambil bersenandung. Sungguh mengharukan melihat pria yang tadinya hanya bisa memasak mie instan, kini menyiapkan makan malam untuk saya setiap hari. Melihat sup hangat yang mengepul dan ikan bakar yang dibuat dengan penuh cinta, nafsu makan saya yang tadinya hilang, kembali dengan sendirinya. Setelah selesai makan, suami saya akan memijat kaki dan tangan saya, serta membersihkan setiap sudut rumah dengan teliti. Di akhir pekan, ia akan menggandeng tangan saya dan berjalan-jalan santai di taman dekat rumah untuk menghirup udara segar. Setelah beban berat bernama keluarga mertua hilang, bibit pertengkaran di antara kami pun benar-benar lenyap. Seiring dengan pulihnya tubuh saya, kabar baik pun datang silih berganti. Novel asing terkenal yang sudah lama saya persiapkan untuk diterjemahkan, akhirnya mendapatkan kontrak besar dengan sebuah penerbit besar. Editor penerbit menelepon saya langsung dan berkata dengan suara ceria, "Mbak Citra, sampel terjemahan buku kali ini sangat bagus. Perusahaan kami menaruh harapan besar, jadi tolong jaga kesehatan dan selesaikan karyanya dengan baik." Setelah menutup telepon, saya sangat gembira dan langsung memeluk suami saya yang ada di ruang tamu. "Sayang, kontrakku berhasil. Penerbit bilang pekerjaan terjemahan baru akan dimulai bulan depan." Mendengar kata-kata saya, suami saya lebih gembira dari saya dan bahkan menari-nari. "Wah, istriku memang hebat. Hari ini aku akan membeli daging sapi termahal di lingkungan ini, ayo kita berpesta." Malam itu, meja makan dipenuhi dengan lauk daging yang dimasak dengan penuh cinta oleh suami saya. Kami duduk berhadapan dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami tertawa lepas dari lubuk hati. Suami saya yang sedang asyik makan daging, tiba-tiba meletakkan sumpitnya dan menatap saya dengan wajah serius. "Citra, aku sangat bersyukur kamu sudah jauh lebih baik dan bisa mulai bekerja lagi." Suami saya ragu-ragu dan melirik saya, lalu dengan hati-hati mengungkapkan isi hatinya. "Tapi, apakah kamu masih ingat kata-katamu di UGD rumah sakit dulu, saat kamu minta cerai? Apakah perasaanmu masih sama?" Tatapan mata suami saya penuh dengan ketakutan dan rasa bersalah. Meskipun ia telah merawat saya dengan sangat baik selama ini, ia pasti merasa cemas di dalam hatinya kalau saya benar-benar akan meninggalkannya. Saya menghapus senyum di bibir saya, dan menjawab dengan suara yang tenang dan hangat. "Kamu ini bodoh sekali. Aku minta cerai bukan karena aku membencimu, tapi karena aku tidak tahan dengan keluargamu yang menyesakkan. Tapi kamu telah berjuang begitu keras untukku. Kamu bahkan membelaku dengan membelakangi kerabatmu sendiri, bagaimana bisa aku meninggalkanmu?" Mendengar kata-kata saya, suami saya menghela napas lega dan menyeka matanya yang memerah dengan lengannya. Lalu ia bangkit dari kursi, mendekati saya, dan memeluk bahu saya dengan erat. "Terima kasih sayang, terima kasih karena tidak meninggalkanku dan mau menggenggam tanganku lagi. Aku akan melayanimu seperti ratu seumur hidupku dan tidak akan membiarkan kakimu kotor." Berada dalam pelukan suamiku yang tegap, luka di hatiku yang membeku terasa mencair seperti salju di musim semi. Beberapa hari kemudian, kami mengundang tamu-tamu istimewa ke rumah. Mereka adalah orang-orang yang dengan sukarela menjadi perisai yang kuat bagi saya di saat saya paling sulit dan kesepian. Mereka adalah kepala perawat rumah sakit, Mbak Rina, dan produser stasiun televisi, Pak Handoko. Untuk kedua tamu kami, saya dan suami pergi ke pasar sejak pagi-pagi sekali untuk membeli makanan laut dan daging segar. Suami saya berkeringat deras saat menyiapkan hidangan yang sangat melimpah seperti pesta. "Aduh, kenapa hidangannya banyak sekali sampai mejanya mau rubuh?" kata Pak Handoko sambil tertawa senang melihat meja makan. Mbak Rina juga mengangguk puas melihat wajah saya yang sudah kembali merona. Wajah Citra kita akhirnya kembali cantik seperti orang seusianya.
Tidak bertemu dengan ibu mertua dan ipar yang menyebalkan itu memang obat yang manjur. Mbak Rina mencicipi iga sapi yang dimasak oleh suami saya dan mengacungkan jempol. Ternyata Mas jago masak juga ya. Mulai sekarang, kalau sampai membuat citra kita menangis lagi, saya tidak akan tinggal diam. Suami saya dengan canggung menggaruk belakang kepalanya, tetapi menjawab dengan tegas. Jangan khawatir, Mbak. Mulai sekarang, bahkan jika langit runtuh, saya akan melindungi Citra terlebih dahulu. Kami duduk mengelilingi meja makan, menikmati hidangan lezat, dan mengobrol hingga larut malam. Pak Handoko yang sudah menghabiskan 2 piring nasi, berkata dengan lantang. Sebenarnya hari itu saya sangat cemas. Saya takut kalau ibu mertua benar-benar nekat masuk penjara. Saya sudah siap-siap memanggil polisi dengan ponsel di tangan, tapi saat Mbak Citra dengan dingin melemparkan surat-surat itu, saya merasa sangat lega. Mendengar penggambaran hidup Pak Handoko, kami semua tertawa terbahak-bahak. Jika tidak ada senior dan produser yang turun tangan seperti urusan mereka sendiri, saya mungkin tidak akan bisa memenangkan pertarungan besar itu. Fakta bahwa saya telah mendapatkan penolong sejati yang tidak bisa dibeli dengan uang, membuat hati saya terasa sangat kaya. Citra di masa lalu yang terkurung dalam pagar bernama keluarga dan percaya bahwa bersabar adalah satu-satunya kebajikan sambil menelan air mata sendirian, kini telah tiada. Yang ada hanyalah Citra baru yang berdiri tegar, tertawa dan mengobrol dengan riang bersama suaminya yang tercinta dan orang-orang yang telah menjadi pendukungnya. Angin malam yang sejuk berhembus masuk melalui celah jendela ruang tamu. Merasakan angin yang hangat dan damai itu, saya berjanji pada diri sendiri untuk tidak akan pernah melepaskan kebahagiaan berharga ini, apapun yang terjadi di masa depan. 1 tahun telah berlalu sejak keributan mengerikan itu. Musim telah berganti, dan hari raya besar, Idul Fitri, kembali tiba. Sekitar waktu yang sama tahun lalu, saya sedang berjuang melawan penyakit ganas dan pengobatan kimia yang keras, sambil berjongkok seharian di dapur mertua untuk menggoreng kue. Meskipun pinggang saya sakit seperti akan patah, saya hanya bisa menahan air mata dan bersabar melihat wajah cemberut dan omelan tajam ibu mertua. Namun, pemandangan hari raya tahun ini benar-benar berbeda 180 derajat. Pagi hari sebelum hari raya, bel pintu depan berbunyi dengan sangat pelan. Setelah suara bip dan pintu terbuka, di sana berdiri ibu mertua dengan canggung sambil membawa keranjang buah berat dan 1 set daging sapi di kedua tangannya. Citra, bagaimana kabarmu? Aku bawakan pir yang manis seperti madu dan daging. Ibu mertua menatap saya dengan hati-hati dan menyapa dengan suara lirih. Dulu, beliau akan dengan percaya diri membuka pintu depan dengan tangan kosong dan langsung berteriak meminta makanan. Namun, setelah kejadian setahun yang lalu, ibu mertua telah berubah total. Setelah dipermalukan habis-habisan di lingkungan rumahnya saat memohon pinjaman arisan dan menjual perhiasan kesayangannya untuk melunasi utang, semangatnya benar-benar patah. Terlebih lagi, satu-satunya putra yang menjadi andalannya telah berpaling darinya, sehingga di usia tuanya, ia tidak punya tempat untuk bersandar. Akhirnya, selama setahun terakhir, ibu mertua tidak pernah berani mendekati rumah kami dan hidup seperti di pulau terpencil. Lalu, menjelang hari raya kali ini, ia menelepon suami saya terlebih dahulu dan bersujud memohon. Memohon agar diizinkan bertemu dengan menantunya sekali saja. Katanya ia ingin dengan tulus meminta maaf sambil menyiapkan makanan hangat untuk menantunya. Suami saya dengan keras menolak, tetapi justru saya yang mengizinkan untuk menjemput ibu mertua. Karena orang yang benar-benar menang bukanlah orang yang menghindari lawan, tetapi orang yang menghadapinya dengan gagah. Begitu masuk ke dalam rumah, ibu mertua langsung menangis saat melihat wajah saya yang sudah sehat. Nak, aku benar-benar berdosa. Selama ini aku sudah pikun dan memperlakukanmu dengan sangat buruk, bahkan tidak menganggapmu sebagai manusia. Setelah hidup sendiri, barulah aku menyadari betapa berharga dan baiknya dirimu. Ibu mertua meletakkan barang bawaannya di lantai, lalu dengan cepat memegang kedua tangan saya dan menangis terseduh-seduh dengan tulus. Wajahnya yang dulu sombong dan kejam, kini telah lenyap, dan yang tersisa hanyalah seorang wanita tua yang lemah, keriput dan menyedihkan. Saya menatap mata basahnya dalam diam, lalu menjawab dengan tenang. Bu, semua sudah berlalu, jadi jangan menangis di depan pintu. Tapi, jika di masa depan ibu kembali sembarangan menitipkan beban atau meremehkan saya seperti dulu, saya juga tidak akan pernah mau bertemu dengan ibu lagi. Mendengar peringatan saya yang tegas dan menusuk, ibu mertua terus mengangguk dan bersumpah tidak akan melakukannya lagi. Lalu ia segera masuk ke ruang tamu, menyingsingkan lengan bajunya, dan langsung menuju dapur. Kamu baru saja sembuh dari penyakit berat dan tubuhmu masih lemah, jadi istirahat saja sambil menonton televisi. Biar aku yang siapkan semua makanan hari raya, kamu jangan mendekati dapur dan jangan menggerakkan jari sedikit pun. Ibu mertua,
tanpa memberi saya kesempatan untuk mencegahnya, dengan sigap mengenakan celemek dan mulai memasak sendiri di depan wastafel. Baru setahun yang lalu, beliau adalah ibu mertua yang dengan kejam memperbudak menantunya sebagai pembantu gratis. Melihat beliau yang kini berkeringat deras di dapur sambil melirik saya, sungguh seperti keajaiban dan perubahan yang sangat memuaskan. Beberapa saat kemudian, pintu depan kembali terbuka dan adik ipar beserta kedua keponakan masuk. Adik ipar juga, penampilannya yang glamor dan sombong setahun yang lalu telah benar-benar lenyap. Karena harus bekerja sebagai manajer di pusat perbelanjaan dan paruh waktu di restoran daging panggang di akhir pekan, ia mengenakan celana sederhana alih-alih pakaian mahal, dan wajahnya polos tanpa riasan. Namun, ekspresinya yang dulu penuh dengan kesombongan dan meremehkan orang lain, telah benar-benar hilang. Sebaliknya, ia kini memiliki wajah seorang ibu sejati yang tegar dan bertanggung jawab atas anak-anaknya sendiri. "Mbak, lama tidak bertemu. Katanya sudah mulai bekerja lagi ya? Apa sudah pulih total?" Adik ipar dengan sopan menundukkan kepala dan menyapa dengan hormat. Lalu ia membawa anak-anaknya dan dengan tenang duduk di sudut ruang tamu. Dulu, begitu masuk, ia akan melempar tasnya, berbaring di sofa, dan langsung berteriak meminta makanan. Seiring dengan perubahan ibunya, anak-anak yang tadinya sangat aktif itu juga menjadi sangat sopan. Keponakan pertama yang sudah tumbuh besar dan keponakan kedua yang sudah masuk sekolah, mendekati saya dan membungkuk dengan sopan. "Tante, halo, terima kasih banyak ya, Tante, sudah merawat dan memberi kami makan saat ibu kami tidak ada. Meskipun Tante sedang sakit, sekarang kami sudah bisa membantu ibu membersihkan kamar dan makan sendiri." Mendengar ucapan terima kasih yang tulus dan polos dari anak-anak, sudut hati saya yang mengeras terasa terharu. Adik ipar juga dengan malu-malu menundukkan kepala sambil menyatukan kedua tangannya. Sepertinya fakta bahwa iparnya yang sakit telah merawat anak-anak yang ia tinggalkan dengan kejam, telah menjadi batu yang berat di hatinya selama setahun terakhir. Setelah merasakan sendiri bagaimana rasanya bekerja keras mencari uang dan memandikan serta memakaikan baju anak-anak sendirian, ia akhirnya menyadari betapa besar dan beratnya tanggung jawab itu. "Mbak, selama ini aku benar-benar telah melakukan perbuatan yang pantas dihukum. Aku terlalu sombong dan tidak menghargai Mbak. Mulai sekarang, aku akan membesarkan anak-anakku sendiri dengan baik, dan tidak akan pernah membuat Mbak kesal lagi, jadi tolong maafkan aku sekali ini saja." Dalam suara gemetar adik ipar, terkandung ketulusan yang jelas berbeda dari setahun yang lalu, saat ia mencoba lolos dengan air mata palsu. Saya hanya mengangguk ringan ke arah adik ipar, tanpa berkata apa-apa. Meskipun saya tidak bisa mengatakan bahwa saya telah sepenuhnya melupakan luka mengerikan di masa lalu, saya tidak ingin menyia-nyiakan emosi berharga saya untuk membenci orang-orang itu. Saat makan siang tiba, seluruh keluarga duduk mengelilingi meja makan bundar yang besar. Makanan hari raya kali ini bukan disiapkan oleh saya sebagai menantu, tetapi oleh ibu mertua yang menyeka keringat di dahinya. Suami saya dengan hati-hati meletakkan lauk daging terbesar dan terlembut di atas mangkuk nasi saya dan tersenyum cerah. "Sayang, ini kesukaanmu, jadi makan yang banyak ya." Saya pun balas menatap suami saya dan tersenyum dengan sangat nyaman dan hangat. Ibu mertua dan adik ipar bahkan berhati-hati saat makan, seolah takut menyinggung perasaan saya. Saat makan yang sangat tenang dan damai itu, tidak ada seorang pun yang memaksakan pengorbanan pada saya atau merendahkan saya dengan alasan saya adalah menantu. Menjelang malam, keluarga mertua pulang setelah berpamitan dengan sangat sopan. Selama suami saya dengan riang bersenandung sambil mencuci piring di dapur, saya masuk ke ruang kerja kecil. Sambil merapikan buku-buku tebal yang akan saya terjemahkan untuk kontrak baru dengan penerbit, saya menatap keluar jendela. Bulan purnama yang bulat dan cerah bersinar dengan indah di langit malam musim gugur yang jernih. Setahun yang lalu, saya hanya bisa menangis tanpa henti dan menyalahkan nasib saya yang malang saat melihat langit malam yang gelap itu. Saya terus menggerogoti diri sendiri dengan berpikir bahwa saya harus bersabar karena ini adalah keluarga, dan bahwa saya harus menahannya seperti orang bodoh meskipun tidak adil karena saya adalah menantu. Namun, saya menghapus air mata, memberanikan diri, dan dengan tegas memutus rantai kemalangan yang mengerikan itu. Saya dengan berani meneriakkan bahwa yang salah adalah salah, dan membuat orang-orang yang menginjak-injak dan menyiksa saya membayar dosa mereka dengan tuntas. Hasilnya, kemarahan yang dingin dan tegas itu telah sepenuhnya menyadarkan ibu mertua yang sombong dan adik ipar yang licik. Dan yang terpenting, itu telah membangkitkan kembali hidup saya yang telah hancur total. Kini, saya memiliki pagar yang kokoh dan kuat milik saya sendiri, yang tidak akan mudah digoyahkan oleh siapapun. Angin malam yang sejuk masuk melalui celah jendela yang terbuka, dan dengan lembut membelai pipi saya. Saya tersenyum dalam dan damai ke arah bulan purnama, yang bersinar tinggi di langit.
Lalu saya menggumamkan kesadaran yang memuaskan dan kuat yang memenuhi hati saya dengan suara pelan. Bersabar bukanlah kebajikan. Melindungi diriku sendiri adalah yang utama. Kisah yang kami siapkan hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak telah mendengarkan hingga akhir. Di saluran dunia kita, kami akan terus menyampaikan kisah-kisah yang beragam dan melegakan dari kehidupan kita. Jika Anda menyukai kisah hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol langganan dan suka. Dan jika Anda meninggalkan komentar hangat seperti ceritanya bagus, saya merasa lega. Di kolom komentar di bawah, itu akan menjadi penyemangat yang sangat besar bagi kami untuk menyiapkan kisah selanjutnya. Kalau begitu, kami akan kembali lagi dengan kisah menarik lainnya yang tidak akan bisa Anda lewatkan. Semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih.